Nah ini ada pertanyaan yang outside the topic bro. Dia itu namanya Jeffrey Ansyah. Ya. Yes. Karena punya mindset pola pikir yang kita ajarin, dia jadi dijauhin sekampung. Nah, kalau lu kan mungkin orang daerah bro, ada saran gak buat teman-teman yang mungkin dari daerah ini ngerasa dijauhin karena justru belajar apa yang kita ajarin di sini? Ya, bilang aja ya ke teman-teman yang jauhin ya buat fuck off ya bro. Ya. Karena sukses itu untuk diri sendiri ya. Sukses itu bukan untuk menunjukkan apresiasi ke orang lain. Apresiasi dirimu sendiri ya, cintai dirimu sendiri. Karena ketika kamu mencintai apa yang kamu kerjakan, kamu gak akan pernah merasa sendirian. Ya. Ketika kamu cinta dengan apa yang kamu kerjakan, teman terbaik adalah dirimu sendiri yang selalu meyakinkan. Karena gak ada yang percaya ya dengan dulu apa yang saya lakukan ya, bahkan orang tua saya ya, bahkan pasangan saya, bahkan teman saya ya, mikirnya orang gila. Di kriptonya orang gila kan? Di kripto ya, dengan kemana mau bawa laptop, pakai hoodie, terus di depan kuliah trading gitu dan lain sebagainya. Ya teman-teman saya waktu itu ikut ini proker-proker organisasi gitu. Oh, lihat tuh orang aneh gitu. Ini real story ya. Jadi teman-teman saya, wah ini lihat tuh orang aneh ya. Mending ini ikut organisasi ya, bisa caper ke adik tingkatnya yang gak jelas gitu ya. Tapi ini real story. Kemudian berselang 2 tahun kemudian ya, ketika saya jadi dosen di salah satu universitas swasta, saya kagetnya setengah mati. Ya. Karena saya masuk kelas ya, saya mau ngajar, tiba-tiba yang duduk paling depan itu teman saya yang dulu ikut organisasi yang ngatain saya. Sekarang jadi mahasiswa saya. Ini jadi mahasiswa true story ya. Jadi kayak, terus akhirnya saya keluar kayak, saya bilang WTF ya, kenapa kamu bisa di sini? Akhirnya dia bilang ya, wah dulu terlalu asik organisasi, akhirnya semester 5 sampai lu jadi dosennya dia. Sampai jadi dosennya dia, dan kemudian sampai akhirnya dia malu ya, 2 bulan udah gak dilanjutin kuliahnya, gak dilanjutin lagi. Karena malu, karena dosennya lu? Yes, ya. Jadi true story. Ya karena kenapa mencintai diri sendiri dan fokus ke apa yang dikerjakan sendiri, it's all that matters ya. Iya mau lu mau dijauhin sekampung ya terserah. Bener. Gitu kayak bro kakak tadi cerita, begitu dia dijauhin sama orang, dibilang ini orang aneh gak ikut organisasi. Tapi sekarang lihat kan, dia mungkin masih naik beat karbu, naik tekar. Tapi buat organisasi sendiri sekarang. Nah sekarang buat organisasi sendiri, 300.000 orang isinya ya. Enggak, 300.000 pejuang mungkin bro. Oh bukan orang. Pejuang ya. Kita sebut komunitas kita itu pejuang. Karena mereka ini ya. Yang memperjuangkan kebenaran. Yang memperjuangkan kebenaran. Dan gue rasa kita bakal butuh banyak orang ya yang ikut di sini. Kenapa? Karena kita ngerasa dunia ini will gone to shit ya. Yes. Dan gue yakin gue sama bro kakak ini gak akan bisa berdua untuk ya. Gue gak akan sebut perlawanan. Untuk survive. Untuk kita bisa bertahan hidup kita butuh punya komunitas yang kita ya mungkin sebutnya nanti di masa depan network state ya bro ya. Ya. Mungkin kita ada kemungkinan kita beli pulau sendiri, kita set up di sana dengan aturan-aturan kita sendiri ya. Yes. Jadi itu mimpi besar gue. Kenapa gue bikin komunitas? Jadi banyak yang tanya kan, kalau lu udah kaya kenapa bikin kelas? Kalau udah kaya kenapa bikin AC? Jawabannya kita mau bangun network state. Ya. Dimana pertama kali dalam sejarah dunia itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena sekarang sudah ada format komunikasi media yang dulu zaman dulu kenapa tidak pernah bisa ada network state? Karena dulu tuh lewat TV bro. Semuanya harus lewat TV. Lu harus punya saluran TV searah. Sekarang ini kita bisa buat TV kita sendiri. Ini kan TV kita sendiri. Ya, this is our show gitu, TV kita sendiri. Kita bisa sebarin informasi sendiri yang tidak perlu dikurasi sama mereka di atas. Yes. Dan yang kedua kita bisa punya uang kita sendiri, yaitu kripto. Dua ini tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Ketika kita bisa bikin informasi tersebar sendiri dan uang itu bisa ada sendiri tanpa pemerintahan, yang kita bisa lakukan adalah apa? Bikin semuanya sendiri, paham nggak? Beli pulau, bangun, pakai ekosistem kita sendiri itu bisa. Ya. Jadi itu yang kita mau lakukan. Kenapa? Karena by 2030 ya bro, kita selalu ngomong 2030 ini gak nabi. Dan yang kita perjuangkan bro ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut perjuangannya ya. Ikut perahunya. Ikut bahtranya kita sebut, bahkan bukan perahu, bahtranya. Ya come on board the fucking ship gitu. Kita kayak zaman kalau di ini ada cerita yang tentang teman-teman pasti tahu yang tentang Nuh ya. Bahtera itu ya sebelum hujan itu. Yes.
Ini tuh kita dikira orang gila, makanya banyak yang nggak seneng. Dikira lu ngapain sih bikin kapal gitu nih? Hah, goblok lu ya bikin kapal. Tapi jawabannya adalah we know something that lu semua yang nonton sini nggak tahu. Kita tahu akan hujan, kita tahu akan banjir. Yes. Ketika gue bilang robot akan gantiin manusia, bener kan? Sekarang di tempat penyortingan paket bro, itu udah banyak pakai robot. Di sini sekarang ya. Iya, dan kita juga ngomong biotech, ya itulah kenapa sekarang bilioner itu bahkan buat sawah banyak sekali ya. Buat ladang, yang mereka malah pelihara kerbau, pelihara hewan ternak ya, itu ada alasannya bro. Ada alasannya. Ada alasannya Mark Zuckerberg itu bikin bunker di Hawaii. Hawaii itu bukan cuma dia beli salah satu pulau sana. Dia bikin bunker. Even Tony Robbins, dia beli pulau di Fiji Island. Dia bilang itu resort kan? Ya. Apakah itu resort? Itu pertanyaan, atau bunker sebenarnya. Bill Gates pun sama. Ya. Semua orang-orang kaya ini udah mempersiapkan ya. Jadi kita juga orang yang kebetulan punya kemampuan untuk influence dan juga kemampuan untuk bikin uang, dan with great powers comes great responsibility kan. Jadi gue mau bikin Bahtera, kenapa gue udah kaya dan gue mau jualan kelas adalah gue mau mengedukasi orang dan gue mau filter orang-orangnya. Ya, kita mau filter orang-orang yang mana yang bisa dikondisikan, mana yang enggak, mana yang layak untuk nanti ikut Bahtera kita ibaratnya. Jadi kita di sini tuh ngajarin kalian kripto itu untuk mempersiapkan untuk semua ini. Nanti mungkin kita akan ngajarin bahkan di Akademi Kripto ya. Gue akan ngajarin kalian bahkan bisa di luar dari kripto apapun yang kalian mau nanti. Ya. Karena kita ngerasa ini adalah cara paling cepat untuk bikin uang di era digital. Karena ini era digital. Kalian harus cari cara paling cepat dan cara paling gampang. Gue udah putar otak gue dan percayalah ketika gue analisis sesuatu, gue analisis itu ribuan jam. Gak ada cara lebih baik untuk bikin uang paling cepat di era digital dibanding trading di aset masa depan, yaitu kripto. Gak ada. Ya. Setuju. Lo mau debatin gue apapun silahkan ya, punya opini lu lagi silahkan, tapi ini udah gue riset dan I know the shit gitu. Karena lu mau lihat orang paling kaya paling muda di dunia sekarang siapa sih? Ya, lu bisa sebut sendiri ya namanya. Ya. Kalian tahu gak orang paling kaya di dunia itu sebenarnya siapa? Apakah Elon Musk? Bukan. Jawabannya botak orangnya. Ya. Kenapa? Karena aset dia nggak pernah bisa listed di Forbes. Kalau perusahaan itu IPO kayak Coinbase, dia itu mungkin 300 billion hartanya. Gue udah pernah hitung. Jadi itu umurnya 47 tahun. Kalau kalian bilang, oh kripto itu nggak bisa kaya, kalau yang bodoh. Ya. Literally AI pun nggak ada yang segitu. Sam Altman kan nomor 1. Yes. Berapa Sam Altman? 1 banding berapa sama dia? Ya. Jadi jangan terkecoh gitu. Dan kalau memang jadi tolak ukurnya Warren Buffett tuh mulai dari tahun kapan? Mulainya dari tahun kapan kan? Dia umur 99 sekarang. Speed to net worth-nya beda. Jauh. Ya. Speed to net worth-nya beda. By the way, kalian bisa cross check ya. Lu mau ngomong usah, oh Timothy cuma bacot jadi konglomerat. Gue itu jauh. Gue itu 10 kali lebih kaya dari Warren Buffett di umur gue. Bukan 10. Hampir 40-50 kali. Ya. Gue itu lebih kaya 50 kali dibanding Warren Buffett di umur gue. Ya. Jadi kita ini bukan orang bodoh, kita bukan 2 orang bodoh di sini yang kayak cuman tiba-tiba mau bikin komunitas itu, enggak. Kita we have a plan. Ya. Dan kalau kalian bilang, oh apakah mungkin bisa bikin seperti itu? Mungkin. Ya. Mungkin semua ini akan jadi offline, jadi pertemuan orang-orang punya like minded yang sama.